Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan berita tentang debaters Muslim Din para oten-otensi penghujat kelas kakap. Berita pertama, si Effendi Usman anak Melin Kundang dari Aceh. Lagi-lagi memframing Islam, katanya Islamlah yang kafir. Berita selanjutnya, Bang Nur Sena bilang Nabi terdahulu bukanlah beragama Islam. Berita selanjutnya, Oten yang bernama Domba Suci memprovokasi umat Kristen untuk mengajak memaksa Julius HMC agar cepat-cepat ditangkap polisi. Berita selanjutnya datang dari Tante Louis Prasetyo yang ingin mengadu domba Ustadz Hadi Hidayat dengan Ustadz Yahya Wahloni. Berita yang terakhir yang kita tunggu dari Ustadz Zuma mengklarifikasi framing 3 janda kepada Ustadz Zuma. Dan berita pertama, Effendi Usman si Melin Kundang dari Aceh masih memfitnah Islam dalam Al-Quran dan hadis, bilang Islam itu kafir dan dia itu bandingkan kitabnya buatan para orang-orang yang sangat berkeinginan Yesus itu dari anak Tuhan dan jelmaan Tuhan yang menjadi Trinitas Tritunggal. Trinitas Tritunggal yang dikonsepnya itu terdiri roh ke Tuhan baru ke Yesus itu maksudnya JT, 3 in 1. Keinginan Effendi Usman Islam itu seharusnya sama seperti di Kristen Muhammad itu menjadi Allah, dan itu keinginan ya dan Effendi Usman. Hingga Effendi Usman memfitnahnya melalui cotologinya walaupun monolog dan dipaksain. Dan Effendi Usman sampai bilang ke Ustadz Yusuf Islam itu kafir dan Kristen itu bukan kafir, dan di cotologi Effendi Usman dengan kitabnya walaupun monolog. Dan Ustadz Yusuf membantah tegas dan sebenarnya Effendi Usman itu mengarang dengan fitnah, dengan ilmu cotologinya walaupun monolog gitu. Ustadz Yusuf memberi dalilnya di Al-Quran dan hadis dengan tegas gitu. Dan kita beralih ke Bang Nur Sena. Bang Nur Sena ini seorang teologi Kristen dengan cara monolog gitu. Bang Nur Sena ini membantah bahwa nabi-nabi yang terdahulu bukan beragama Islam, dan memaksakan nabi-nabi terdahulu bukan beragama Islam. Bang Nur Sena ini mengatakan Islam gak bisa membuktikan nabi-nabi terdahulu itu Islam walaupun melalui kitab suci Al-Quran. Bang Nur Sena ini mengatakan gak ada bukti kalau nabi terdahulu yang dibawakan atau diajarkan kepada Islam dan buktinya. Ustadz Yusuf menjawab tuduhan fitnahan Bang Nur Sena tentang gak ada bukti kalau nabi-nabi terdahulu beragama Islam. Ustadz Yusuf bilang otaknya Bang Nur Sena ini sedang kongselat. Kata Ustadz Yusuf nabi terdahulu pasti diajarkan apa yang ada di Islam, mengajarkan tentang sholat dari dan pasti dari salah satu nabi-nabi terdahulu, dan masih banyak lain-lainnya. Berita selanjut dari Domba Suci menginginkan atau memaksa penangkapan Julius HMC dipercepat, ternyata dapat kabar dari pendeta Muriwali dari channelnya. Domba Suci ini suka bikin provokasi atas framingnya kepada umat muslim termaksud para ustadz dan ulama dan bilang Islam itu gak benar dan nabinya gak benar mengajari umatnya yang gak benar itu, kata Oten Domba Suci atas hujatan framingnya. Oten si penghujat Domba Suci ini adalah salah satu yang disuruh untuk menghujat Islam sampai hancur di Indonesia sampai selama-lamanya. Oke, ini yang dikomentari Oten Domba Suci si penghujat Islam video Muriwali. Ini sampai selesai ya, sampai tuntas ya. Saya tidak akan biarkan tergeletak di tengah jalan dan tidak terurus ya. Dan dalam video-video saya yang lalu saya sudah berkata dengan sangat jelas, saya urus sampai tuntas. Itu artinya bisa dua hal ya, bisa dua macam. Yang pertama, saya urus sampai tuntas itu berarti bahwa polisi itu akhirnya membawa kasus Julius ini ke kejaksaan
Oke, kita beralih ke berita Tante Luis Prasetyo. Berita kali ini dari Tante Luis Prasetyo yang menuduh Ustadz Adi Hidayat dengan cara mengadu domba dengan Ustadz Yahya Wahloni untuk menjatuhkan nama Ustadz di Indonesia ini melalui dengan cara mengadu domba Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Yahya Wahloni demi konten. Biasalah oten seperti Tante Luis Prasetyo yang masih komplotan dari Tan Pagi yang selalu menginginkan Islam akan hancur lebur di Indonesia ini. Tante Luis ini hanya bisa monolog memfitnah menghujat Islam dan diajak debat pasti kabur gitu. Kan Tante Luis ini pengecut kayak tanpa ragi mentornya itu. Tante Luis Prasetyo itu juga suruhan dari donaturnya tanpa ragi untuk mencurkan Islam dalam hujatan fitnahannya itu. Dengan cara mengadu domba dalam fitnahannya. Buktinya dia bikin thumbnailnya Yahya Wahloni sedang bertaubat. Itulah framingnya Tante Luis Prasetyo. Dan ini sekian kami pamit dan kita berjumpa di video selanjutnya. Dan mohon maaf ada yang salah kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya positif thinking aja terhadap Dinda Desi ya, yang juga membawa masuk ke dalam komalnya Dinda Ica, mengatakan saya pun pernah dirayu-rayu. Rayu di situ artinya pernah diajak bercanda gitu ya. Dan niatan Mbak Desi ini pun ya kelihatannya hanya untuk menguatkan Mbak Desi, bukan untuk murni untuk menjatuhkan saya gitu. Oleh karena itulah kemudian saya katakan kasus ini tolong khususnya Mbak Ica, karena kalau umat Islam tidak akan pernah mau memulai. Khususnya Mbak Ica, kalau ada yang naik lagi di Komal, jangan lagi mau terpancing membahas tentang ini. Apalagi Anda yang kemudian memulai. Jangan. Anda pasti tahu saya seperti apa ke Anda, karena saya tidak ada hubungan spesial. Tidak ada sama sekali. Jumpa hanya di Komal, komunikasi hanya di Komal, nggak ada japrian, nggak ada DM dan seterusnya. Jadi kalau Anda semakin banyak bicara tentang saya, itu sama halnya Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Ibarat Anda seperti tuyul merindukan bulan. Cerita tentang bulannya sendiri tidak pernah cerita tentang Anda. Ya, sama seperti ketika saya menemukan teman saya lagi tersakiti, saya katakan kepada dia, kenapa kau menangis? Kenapa kau bersedih hati? Kenapa kau muram durja wajahmu seperti itu? Apa yang menyebabkan itu? Apa kata temanku? Aku mencintai seorang wanita. Aku sangat menyukainya. Aku sangat menyayanginya. Siang malam aku berusaha untuk dirinya. Apapun aku lakukan untuk dirinya. Saya bekerja siang malam banting tulang untuk dirinya. Oh gitu. Jadi aku balik nanya, lalu apa responnya terhadap kamu, wanita ini, kepadamu tentang perjuanganmu selama ini yang kau sebutkan itu? Jangankan menghargai, Bang, dia menyebut nama aku pun tidak pernah. Kenapa rupanya? Saya tidak tahu nomor HP-nya. Aku cuma jadi poster aja wanita itu. Aku cuma pernah bertemu sekali aja. Oh, bagus itu. Kenapa kamu gak menyatakan perasaanmu? Dalam mimpi, Bang. Cuma dalam mimpi, bukan dalam kenyataan. Nah, jangan sampai kayak begitu, ya. Jangan. Akhirnya teman-teman kita yang lain pun jadi korban. Macam Mbak Desi yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ada masalah dengan saya, kebawa-bawa namanya, hanya untuk menguatkan dirimu. Sudahilah itu, Dek. Kamu itu masih muda, kamu masih punya masa depan yang gemilang. Hargai harkatmu sebagai wanita, sebagai orang yang dicipta dengan fi aksari takum dalam bentuk sempurna. Jaga dirimu, jaga martabatmu sebagai wanita. Hargai kewanitaanmu itu sebagai makhluk yang harus dihargai dan dicontohi dan dijunjung tinggi. Masalah iman, yuk mari kita dialog. Tapi masalah perasaan, simpan aja dulu. Insya Allah kamu akan bertemu dengan jodohmu. Ya ini apa tuh ini? Aduh, lagi nanti saya astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhan. Waduh, jangan besarin. Nanti kalau musim ini, musim mangga baru di ini sebagai kelelawar lari. Aduh, jangan yang inilah. Jangan. Gitu ya, jadi aja tolong hentikan, karena
kalau Anda masih mengangkat masalah ini, kasihan yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain. Kasihan Mbak Desi, kasihan yang lain, kasihan, semua kasihan gitu ya. Tapi kalau tujuan Anda mengangkat itu supaya bom-bom masuk di Komalmu, supaya Saifuddin Ibrahim masuk di Komalmu, supaya Paul Song masuk di Komalmu, lanjutkan. Dan tunggu saya ke obok-obok mereka. Oke, sekian gitu dari saya teman-teman. Terima kasih. Oke, makasih.